Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahu ta'ala, di mana kita akan melanjutkan dari kaidah yang ke-25. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa orang mukmin dan orang kafir itu berbeda. Sama apa beda, jemaah? Beda. Orang mukmin dan orang kafir itu berbeda. Apa perbedaannya padahal sama-sama manusia? Perbedaannya adalah di antaranya keyakinannya. Kemudian juga perbedaan yang lain adalah balasannya. Balasan yang nanti akan diterima setiap orang muslim ataupun orang kafir. Sehingga sesuatu yang tidak sama tidak boleh dibedakan. Atau sebaliknya yang berbeda tidak boleh disamakan. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat tentunya berbeda hasilnya. Orang yang semangat rajin beribadah dengan orang yang malas di dalam ibadah tentunya hasilnya pun berbeda. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-34 sampai 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah pantas ataupun patut bagi kami menjadikan orang Islam dengan orang kafir itu sama? Tidak pantas, tidak patut. Ya. Tidak patut disamakan orang muslim dengan orang kafir, karena memang berbeda. Demikian pula di dalam mengambil pelajaran.
Ini yang kita akan bahas kaidahnya. Perbedaan di antaranya adalah di dalam mengambil pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kaidah yang ke-25 inilah yang kita akan bahas, dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-59. Surat apa? Al-Isra ayat 59. Nah. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-59 dan dimasukkan oleh penulis di dalam kaidah yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Diambil dari ayat ini akhirnya di akhir surat Al-Isra ayat yang ke-59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda, pesan-pesan, melainkan untuk mereka takut, melainkan agar mereka takut, mereka khawatir. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kaidah di dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus atau mengirimkan suatu tanda-tanda kecuali agar mereka takut. Maknanya apa? Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengirimkan suatu tanda-tanda agar kita itu peka, agar kita itu apa? Peka. Makanya kaidah ini kita ambil peka, menangkap pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peka di dalam mengambil pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kita. Harusnya kita peka. Apa itu peka? Ya, peka itu tanggap, segera, cepat di dalam melaksanakan tugas, peka. Ya. Kenapa demikian? Disebutkan kalau kita melihat ayat ini secara utuh di dalam surat tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa atayna samudan naqata mubsiratan fadhalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepada mereka kekuasaan kami, tanda-tanda kami, melainkan karena tanda-tanda tersebut itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina sebagai mukjizat bagi Nabi yang dapat dilihat, tetapi mereka telah melakukan kezaliman kepada unta tersebut, dan kami tidak mengirim tanda-tanda itu melainkan untuk menjadikan mereka takut.
Para ulama ketika mentafsirkan makna dari wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, pertama adalah mereka menyebutkan dengan musibah dan bencana. Dengan musibah dan bencana yang di sana memakan korban banyak, memakan banyak korban yang meninggal dunia, atau apa, banyaknya manusia yang meninggal dunia. Ya, mungkin seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, yang mengakibatkan banyaknya orang yang meninggal. Ya. Ini diantara tafsir ayat takhwifa. Maknanya apa? Tidaklah Allah mengirimkan yang demikian kecuali agar mereka takut, peka terhadap pesan, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Panen gagal, hujan gak turun-turun, panas terus. Ini pesan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran ini? Agar kita mengambil efek positif untuk segera bertaubat, itu maknanya. Mengambil pelajaran agar kita segera untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah lihat banyaknya apa? Ya, kejadian-kejadian alam, sholatnya masih malas. Nah, ini orang yang tidak mengambil pelajaran, tidak peka. Ya. Dan ini terjadi bukan hanya di dalam kejadian-kejadian alam saja, bisa juga termasuk musibah yang menimpa kita, bukan menimpa yang lainnya. Mungkin kita hidupnya itu galau terus, ya, padahal semuanya ada, tersedia. Ada seorang yang mungkin dia dalam kehidupan berkecukupan, tetapi kayaknya hidupnya Pak nggak tenang. Kenapa? Ambil pelajaran. Mungkin saya dalam ibadahnya kurang semangat. Mungkin saya berbuat zalim kepada manusia. Apa pesannya? Agar segera bertaubat gitu. Agar segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, panennya gagal, usahanya gak lancar. Jangan langsung menyalahkan orang lain maknanya. Jangan langsung menyalahkan orang lain. Jangan langsung mencari kambing. Kambing apa? Kambing hitam. Ya. Tetapi cobalah pesan-pesan itu kita ambil pelajaran. Ya. Mungkin kita itu masih apa? Masih banyak melakukan dosa, agar kita itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat yang mulia ini, wa ma nursilul ayati illa takhwifa, ya. Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, dan tidaklah kami menurunkan tanda-tanda. Apa tanda-tanda ini? Pesan, suatu pesan. Pesannya lewat apa Ustaz? Memang Allah itu mengirimkan pesan kita? Enggak. Maknanya ini adalah sesuatu yang Allah yang bisa maknanya sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk memberikan, ya, keadaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi diantaranya adanya, ya, bencana alam yang mengakibatkan banyaknya manusia meninggal dunia. Kau masih malas ibadahnya.
Padahal tidaklah Allah memberikan pesan itu biar kita takut segera taubat, muhasabah diri, introspeksi diri, maknanya begitu. Ya. Bukan tahu ini, ya udah tahu gunung meletus masih aja nggak mau sholat. Ini orang yang nggak mau mengambil pelajaran. Seperti siapa? Seperti mereka orang-orang kafir yang tidak bisa mengambil pelajaran pesan-pesan. Nah, itulah bedanya seorang mukmin dan orang yang tidak beriman. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am. Ayat yang ke-43 Allah berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Tetapi mereka tidak memohon, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati mereka ketika siksaan kami telah datang menimpa mereka. Ini orang-orang yang tidak peka, orang-orang yang tidak tangkap, orang-orang yang tidak segera mengambil pelajaran. Kemudian Allah katakan, walakin qasat qulubuhum, tetapi hatinya sudah mati, sudah tidak menerimanya pelajaran lagi. Ya. Bahkan hati mereka telah keras membatu. Wa zayyana lahumus syaitan, dan setan pun telah menjadikan apa? Perbuatan mereka seakan-akan perbuatannya indah. Ya. Mereka ya telah tertipu oleh syaitan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari sinilah kita tahu faidah yang bisa kita ambil dari ya, kaidah yang ke-25 ini. Sesuatu kejadian yang menimpa suatu kaum atau sesuatu yang menimpa seseorang. Seseorang itu jangan orang lain, kita ya bisa kita. Ya. Dan kejadian tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, agar kita segera kembali, agar kita segera takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat. Ya. Agar kita selalu ya berusaha mengambil efeknya. Misalnya ada orang meninggal dunia, ini pesan buat kita. Ya, bukan hanya ya musibah besar, kita mendengar ada orang meninggal dunia, ya, pagi-pagi atau siang atau malam, walaupun seringnya kayaknya pagi ya nggak harus pagi orang meninggal. Kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pesan gitu maknanya. Pesan untuk siapa? Orang yang punya apa? Orang yang punya hati. Ya. Orang yang punya kepekaan di dalam mengambil pelajaran. Ya. Ketika mengurusnya, ikut mengantarkan, ya. Ya, maka dia bisa mengambil pelajaran dengan itu, segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan keburukan atau ketika mendapatkan suatu musibah dan tidak mengambil pelajaran dari itu, ya, maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, Allah sebutkan fa innaha la ta'mal absar. Matanya tidak buta, walakin ta'mal qulub, tetapi hatinya yang buta. Tidak segera mengambil pelajaran allati fis sudur, ya, yang ada di dalam apa? Dada mereka. Tidak bisa mengambil pelajaran. Nah. Kenapa? Karena dosa.
itu akan membuahkan hasil, jemaah. Perbuatan dosa dan maksiat itu akan membawa pengaruh. Baik pengaruh yang dirasakan itu hari ini, ataupun pengaruh yang akan dapatkan dari perbuatan dosa dan maksiatnya besok, atau 1 pekan lagi, atau 1 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Intinya perbuatan dosa dan maksiat itu ada efeknya. Sehingga efek ini bisa dirasakan kaum yang banyak, atau efek itu kepada diri sendiri. Makanya disebutkan salah seorang alim mengatakan, Innila a'sillaha fara'aitu fi khuluqil dabati wa mra'ati. Sungguh ketika aku melakukan perbuatan maksiat, maka itu ada pengaruh. Ada pengaruh di dalam kehidupannya. Ada pengaruh di dalam, beliau mengatakan, ada pengaruh dalam kendaraan dan pasangannya. Ini kendaraan kok rusak mulu, atau ini kendaraan kok ya perasaan baru diservis. Ini kecil padahal. Kalau kita mungkin kalau tidak mengambil pelajaran langsung menyalahkan yang lain. Ini kemarin paling ini ya bengkelnya nipu. Tetapi sedikit yang mengambil pelajaran. Mungkin di antaranya karena mungkin kita saya kurang semangat ibadahnya, masih banyak melakukan kesalahan, masih banyak melakukan perbuatan yang diharamkan. Dan ini pesan. Kok pasangannya, istrinya biasanya nurut, ya. Istrinya biasanya baik, ini berubah. Ya. Ada apa nih? Jangan langsung langsung menyalahkan. Mungkin itu di antara sebab yang kita lakukan di dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Itu pesan biar kita segera memperbaiki diri. Itu untuk kalau kita sendiri bagaimana ketika azab yang besar yang disaksikan oleh manusia. Makanya ayat tadi tentang dalam surat Al-Isra tadi berkisah awalnya tentang siapa? Mereka kaum Tsamud. Yang mereka telah mendustakan rasulnya. Sampai mereka membunuh onta yang sebagai mukjizat mereka bunuh. Kemudian Allah datangkan kepada mereka dengan siksa, dengan musibah dan azab yang berat. Dengan azab yang berat. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keduanya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah ini. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah aku menurunkan pesan-pesan, tanda-tanda agar kalian takut. Makna takut di sini agar kita segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang takut kepada Allah itu harusnya semakin mendekat. Berbeda kalau orang takut dengan hewan buas, lari menjauh. Takut kena tilang, kenceng kabur. Takut dengan apa? Takut dengan jin, harusnya berlindung, begitu. Berbeda ketika takut kepada Allah, maknanya apa? Illa takhwifa, takut kepada Allah maknanya agar kita kembali untuk apa? Untuk memperbaiki di dalam ibadah yang kita lakukan, dan untuk segera bertobat dari kesalahan, maksiat dan dosa yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena tadi perbuatan dosa itu pasti ada apa? Ada balasannya. Sehingga disinilah pentingnya seorang mukmin itu mengambil pelajaran apa yang telah menimpa kita.
Sudah banyak contoh-contohnya, ya. Banyak kejadian-kejadian musibah-musibah ya besar. Mungkin aja besok Besok di sini. Mungkin kita sekarang ngelihat di tempat lain, siapa yang menjamin kalau di sini aman? Ya. Kalau mereka berbuat maksiat kemudian Allah menurunkan kepada mereka azab siksa, bukankah kita juga banyak berbuat maksiat? Bukankah kita juga sudah melakukan banyak kesalahan? Ya. Bukan berarti kita selamat, oh itu banyakkan dosa itu di sana. Memang di sini enggak banyak dosa. Ya. Sehingga dari situlah kita mengambil belajar untuk apa? Untuk segera memperbaiki diri jemaah. Ya. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesan yang Allah turunkan kepada seseorang adalah dia ya dengan itu musibah ataupun sesuatu yang menimpa dirinya. Kemudian faidah yang ketiga. Faidah yang ketiga, agar segera kita mengambil pelajaran dengan segera menjauhi perbuatan maksiat. Pelajaran yang ketiga, agar kita segera berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Itu pelajarannya. Kenapa seperti itu? Maka ingat bahwa setiap yang kita lakukan di dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu ada balasannya. Ada balasan, baik itu balasan akan dirasakan hari ini ataupun besok. Gak ada yang gratis, maknanya gitu. Allah itu hanya menunda, bukan lupa. Ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehidupannya tidak ada pengaruh di dalam beribadah, bukan berarti oh itu enak. Nggak pernah sholat tetapi kok hidupnya kayaknya aman, bukan aman. Allah itu hanya menunda, bukan melupakan, bukan menunda. Itu maknanya wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Maka kita ya pelajaran dari ayat ini agar kita berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ada pesan-pesan agar kita segera bertaubat. Jangan nunggu ya sampai menunggu sampai mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Kemudian juga di antara kiat untuk berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat, ingat bahwa perbuatan maksiat akan mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Pertama, balasan yang pasti. Yang kedua, akan mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Dan juga ingat bahwasanya agar kita berusaha menjauhi perbuatan maksiat, seandainya kematian datang ketika itu. Seandainya kematian datang ketika itu, ketika kita berbuat maksiat dan ketika itu datanglah malaikat maut menjemput, maka ingat, sehingga dengan itu kita berusaha menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis dari ayat yang mulia ini, perbuatan maksiat akan melahirkan, akan memunculkan musibah demi musibah.
Makanya dalam hadis Nabi, tidaklah seorang yang ketika zina telah terang-terangan, maka tinggal tunggulah, ya, tunggulah apa? Ya, azab yang Allah akan turunkan. Ya, sudah zina, direkam lagi, ya disebarin, naudzubillah tuh, sudah nggak terang-terangan lagi. Ya. Kemudian ketika banyaknya penipuan dalam jual beli, ya, itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan musibah. Maknanya itu, ketika datang musibah, untuk kita segera peka. Dan kita tidak menunggu sampai musibah datang, tetapi karena Allah yang telah mengharamkan. Beli sesuatu padahal palsu, ngomongnya asli, timbangan dikurangi, ya, dengan penipuan-penipuan yang, ya, begitu banyak. Ini adalah sumber dari apa? Malapetaka. Ya. Makanya disebutkan kalau seandainya bukan karena hewan, ya, Allah akan menahan hujan turun dari langit, jemaah. Kenapa? Karena sudah banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah menahan. Ya. Seandainya apa? Bukan karena, ya, permintaan dan doa dari hewan-hewan ternak, sulit. Kenapa? Dosa kita sudah terlalu banyak. Dosa manusia sudah terlalu banyak. Ya. Sehingga kita diperlihatkan dengan tanda-tanda kebesarannya. Baik itu yang menimpa suatu kaum ataupun yang menimpa seseorang. Ingatlah, itu adalah pesan agar kita segera kembali bertobat dan memperbaiki di dalam amal. Dan juga untuk berbuat apa? Kebaikan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari malapetaka dan keburukan-keburukan yang akan menimpanya. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, ya, di dalam pembahasan, ya, ayat yang mulia ini, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Bismillah. Ada pertanyaan, jemaah? Cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Syirik adalah dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam pelakunya tidak diampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah mengampuni perbuatan dosa yang di bawahnya. Apakah ketika seorang tersebut telah bertobat dan dia diampuni? Naam. Iya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya apapun dosanya.
selama dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera bertaubat. Ketika perbuatan kesyirikan, banyak para sahabat dulu sebelum masuk Islam mereka banyak melakukan kesyirikan. Banyak dari para sahabat Nabi yang mereka sebelum masuk Islam melakukan kesyirikan yang luar biasa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosa mereka. Berbeda ketika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi akan mengampuni dosa-dosa seseorang apapun dosanya, apapun dosanya ketika benar-benar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kesyirikan dengan benda-benda tertentu, maka dia buang dan segera memperbaiki diri di dalam iman. Kalau itu dulu ikut-ikutan di dalam perbuatan kesyirikan, maka dia bertobat dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Ketika dia ikut di dalam menyebarkan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, maka segera dia bertobat. Tentunya di dalam tobat ini bukan hanya sekedar dia bukan hanya sekedar dia mengatakan bertobat, tetapi juga untuk diketahui bahwa tobat ini benar-benar dia lakukan, bukan hanya sekedar bertobat, tetapi tidak ada praktek nyata di dalam taubatnya. Allahu a'lam bishawab. 6. Ada lagi jamaah? Cukup? 6. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bahasan dari kaidah yang ke-26. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.